Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dari kelas 2H semester 2 dengan NIM E1E02240. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah, potensi, dan sumber daya sosial di daerah tertinggal. Latar belakangnya yaitu Nusa Tenggara Barat antara lain Lombok Barat dikenal sebagai salah satu tenaga kerja luar negeri (TKI atau TKW). Besarnya arus pekerja migran ke luar negeri dari suatu wilayah merupakan salah satu indikator dari kondisi wilayah yang kurang mampu memiliki kehidupan baik kepada penduduknya. Daerah tertinggal sebagai contoh merupakan sebuah gambaran kondisi wilayah yang secara umum sering kurang terjangkau pembangunan secara memadai, memiliki sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat masih terbatas. Pembahasan pertama yaitu pemerintah daerah maupun pusat sangat kurang memiliki data yang memadai tentang kondisi masyarakat di daerah tertinggal. Oleh karena itu, sering kurang dapat merancang program pembangunan secara tepat sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat dengan daerah tertinggal. Baik, pembahasan kedua yaitu tinjauan teoritis. Satu, masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling terikat. Faktor permasalahan kesejahteraan sosial dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal sekaligus. Keterbatasan aset produksi juga dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan kurang pangan dan gizi yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Yang kedua, daerah tertinggal tidaklah identik dengan daerah terpencil, tetapi daerah tertinggal mungkin merupakan daerah terpencil. Kondisi daerah tertinggal pada umumnya sering kurang terjangkau pembangunan secara memadai dan memiliki sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Yang ketiga, memperdayaan manusia. Dalam hal ini mengambil keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat merupakan unsur penting dalam memperdayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui 3 dimensi, yaitu menciptakan situasi atau iklim sosial, yang kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, yang ketiga memperdayakan mengandung pula arti melindungi. Nah, pembahasan ketiga yaitu hasil penelitian. Gambar umum Desa Buwenmas dilewati jalur jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Skoto dengan Praya. Kondisi jalannya rusak parah dan berdebu sehingga jarak ditempuh sekitar 11 km selama 1 jam menggunakan mobil atau sepeda motor. Angkutan umum ke desa ini relatif sangat terbatas. Itu kedua, sumber daya desa Buwenmas. Pendudukan Bumas bukan merupakan pendudukan asli, tetapi berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur, dikarenakan transmigrasi pada zaman kolonial. Kondisi perumahan pendudukan sebagai besar rumah panggung terbuat dari kayu bertatapkan kumbia atau alang-alang dengan jumlah kamar rata-rata 1 buah dan hampir semua rumah penduduk memiliki beruga atau sanggup. Sosial budaya penduduk desa Buwenmas. Secara sosial budaya termasuk ke dalam suku Sasak. Penduduk beragama Islam sehingga aturan adat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, beberapa adat leluhur yang dijalani mereka seperti dalam perkawinan para lelaki dan masih mencuri anak gadis. Sumber daya alam desa Buwenmas, yaitu sumber daya di desa ini sebenarnya mencakup memadai. Daerah ini merupakan daerah perbukitan yang terdekat dengan laut dan kondisi pantai yang cukup bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Sumber daya alam yang berasal dari kebun mempunyai prospek yang cukup cerah, baik dilihat dari kondisi kecocokan dengan tanah merupakan harga jual yang cukup memadai seperti tanaman jambu mete. Sumber daya ekonomi dan sosial keberadaan pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi penduduk masih sangat terbatas. Kegiatan pasar di desa Buwenmas hanya terjadi sekali dalam seminggu. Warung-warung yang ada di sana pun walau jumlahnya banyak, namun hanya menjual sedikit barang dan tidak terlalu beragam. Yang ketiga, masalah sosial desa Buwenmas. Secara umum, masalah sosial yang dihadapi penduduk adalah masalah kemiskinan. Penyebab terutama pada kondisi geografis terbukti yang minim sumber air bersih dan minimnya sumber air pertanian terutama di musim kemarau. Oleh sebab itu, sebagian penduduk tidak kerja pada musim kemarau. Yang keempat, program-program pemerintah di desa Buwenmas sebenarnya sudah ada bantuan dan program yang dijalankan pemerintah di desa ini sebagai bantuan yang pernah menyediakan puskesmas, pembantuan dan polindes, listrik tenaga surya, dan budidaya alam laut. Baik, jadi kesimpulannya bahwa desa Buwenmas yang kaya dengan sumber daya alam ternyata tidak serata-merata membawa kemakmuran bagi penduduk. Secara umum, kondisi infrastruktur desa kurang memadai serta jalan penghubung desa yang rusak dan transportasi umum yang terbatas melihat kondisi dan berbagai masalah yang terjadi pada desa Buwenmas. Maka pemerintah hendaklah menjalankan program untuk mengatasi masalah yang ada. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.